Ini apa lagi guys? Lubang nih yang buat si res ya. Belum bertelur dia. Oke guys. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku akan sharing kenapa kalian harus pelihara iguana. Soalnya ini berangkat dari keresahanku, banyak yang bilang iguana tuh bukan untuk pemula. Padahal kalau menurutku dan sepengalamanku ya, ini untuk pelihara iguana tuh super gampang. Kenapa di luar sana banyak yang mengatakan iguana tuh bukan buat pemula? Karena mungkin faktor pertama adalah mereka bisa besar, yang mana kalau pemula tuh biasanya ya cuma mau pelihara doang, yang kecil atau yang juvenil maksimal, terus habis itu nanti besarnya udah bingung mau ditaruh mana. Padahal iguana tuh ya nggak sebesar itu guys. Dia mentok-mentok 150 cm, 170 cm lah besar. Aku belum pernah lihat sendiri iguana yang sampai 2 meter. Maksimal tuh dia 1,5 meter lah. Jadi aku bilangnya kayak gitu lah ya, di rata-rata di Indonesia begitu guys. Dan mereka tuh misalnya panjangnya pun nanti besarnya sampai 1,5 meter, kalian yang nggak perlu kandang yang seluas ini cuy. Ini tuh ya cuman buat breeding gitu guys. Jadi kalau kalian mau pelihara iguana ya cukup kandang kucing, yang kalau kalian pelihara kucing ya udah pakai itu aja udah cukup. Nah itu kenapa iguana itu cocok untuk pemula ya. Yang kedua adalah sering dibilang galak guys. Ya memang kalau kalian pelihara apapun itu konsekuensinya adalah itu digigit. Pelihara apapun itu ya, mau pelihara semut pun kalian bisa digigit. Dari yang terkecil, yang terjinak misalnya apa ya, kelinci pun bisa gigit, marmut, hamster itu padahal bisa gigit juga loh hamster. Nah itu jadi kalau mau pelihara reptil ya sudah siap dengan resikonya. Cuman di iguana ini mereka tuh bisa jinak guys, nggak melulu terus galak gitu ya. Contohnya ini yang paling kasarnya aja ya, iguana nggak pernah dihandle sama sekali. Aku cuman kasih makan doang, paling ya hand feeding beberapa kali doang ya. Lihat, set, pegang langsung, nggak ada yang gigit guys. Cuman untuk di iguana, dan aku sering sharing juga di channel ini, iguana itu ada masa birahinya, dimana dia memang agak jadi galak karena mereka pingin kawin, sesimpel itu aja. Dan itu berlangsung Juni, Juli, Agustus, 3 bulan itu aja nggak penuh ya, cuman bulan-bulan itu aja. Dan mereka galaknya itu, dan cuman jantan guys, yang lainnya tidak, alias yang betina tidak jadi ganas, dan makanya juga jadi berkurang kayak gitulah ya. Juni, Juli, Agustus jantan, dan mereka akan nanti minta kawin. Nah bang, kalau kayak gitu berarti harus pelihara sepasang supaya si jantan kalau pas birahi bisa kawin? Nggak mesti guys, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Nggak mesti, mereka nggak perlu betina yang wajib banget perlu betina untuk bisa kawin supaya hidup. Nggak, jantan sendiri kalian pelihara 1 ekor. Aku contohnya udah sering banget kayak Jabrik itu, sebenarnya aku diemin aja, nggak pakai betina juga nggak masalah, kemarin hidup-hidup aja. Terus si T-Rex cuman sekali atau 2 kali kemarin ku kawinin ya sama beberapa betina biar selektif kan. Terus ada lagi beberapa jantan yang lain lah, pokoknya aku pelihara tanpa adanya hadirnya betina guys. Dan aman-aman aja, tidak ada yang mati, tidak ada yang sakit dan lain-lain. Yang penting waktu mereka birahi kan makanya dikit tuh, kalian wajib kasih makannya itu sehari paling enggak sedikit-dikitnya 1 suap buah pepaya atau 1 daun aja guys, itu udah paling aman. Nah itu ada 2 faktor ya tadi, mereka gigit atau enggak, dan yang pertama adalah bisa besar atau enggak. Pertama bisa besar, memang bisa besar tapi tidak memerlukan kandang yang seluas itu. Yang kedua memang galak tapi cuman di beberapa bulan apa ya, cuman di beberapa waktu guys, cuma 3 bulan lebih tepat ya, nggak sampai 3 bulan kadang-kadang guys. Nah yang ketiga, faktor yang ketiga ini kenapa kalian harus pelihara iguana, selain 2 faktor yang agak negatif tapi bisa dipositifin tadi, kalian udah tau lah ya, aku nggak bikin-bikin lah ya. Yang ketiga itu iguana itu bisa jadi pet kalian yang cocok untuk di handle, karena aku udah ada di bawah, jadi ini karena untuk breeding ya, jadi aku memang nggak handle. Cuman kebanyakan pemelihara, kebanyakan keeper yang mau pelihara iguana itu mau pelihara iguana tuh untuk dipegang-pegang, disayang-sayang, ditaruh di pundak, diajak jalan-jalan, terus di hand feeding dan lain-lain lah ya guys, disayang-sayang intinya ya guys. Tapi yang di sini enggak, dan mereka ini bisa. Ayo kita ke atas untuk buktikan itu guys. Kita sudah di atas, dan ini adalah faktor yang ketiga kenapa kalian harus, bisa dibilang wajib, pelihara iguana untuk pemula ya yang nonton ini guys. Mereka ini bisa dihandle, terutama yang morph. Kita cari ini red albino tuh, ini agak jumpy guys, cari yang tidak jumpy. Jadi albino pun ada yang jumpy atau yang suka mencolat-colat, meloncat-loncat guys nih. Tapi kebanyakan dari mereka tuh karakternya seperti ini, dihandle diam aja, hap,
Itu tadi yang lari itu memang agak istimewa dalam tanda kutip ya, suka kabur. Yang lainnya sih aman kayak gini nih tuh. Cuman kadang-kadang pembeli ada yang minta, bang cariin yang jangan yang tenang. Nah kayak gitu aku cariin yang kayak gitu. Nah kalau orang cari yang tenang ya seperti ini nih, di handle mereka bisa jadi peliharaan untuk pemula. Albino itu malah apa ya, kalau orang kan biasanya bilang, ya aku taruh sini dulu, jangan pelihara iguana kalau mau pelihara reptil pertama kali, peliharalah yang lain gitu. Nah yang aku rekomendasikan itu malah yang albino seperti ini guys. Duh nggak kecepit. Yang albino karena apa, mereka ini super jinak, tidak ada PR untuk pelihara mereka, nggak kayak kalau kalian pelihara yang hijau itu ada kemungkinan mereka tuh gigitnya lebih besar. Kalau misalnya albino tuh kemungkinan gigitnya tuh 5% lah. Nah kalau yang green itu mereka bisa 50% karena mereka melihat dengan jelas matanya. Jadi kalau mereka mau gigit ya gigit guys, kayak gitu. Nah masih ke faktor yang ketiga ya guys, kenapa kalian harus pelihara mereka tuh bisa di handle, bisa disayang-sayang seperti ini tuh. Tentunya kalian harus tahu karakternya dan lagi shading. Harus tahu karakternya dan pastikan kalau jantan jangan waktu birahi. Karena aku pun punya jabrik ini, jadi kayak anjing lah ya. Kalau anjing itu walaupun jinak ke pemiliknya, ke orang lain belum tentu. Nah si jabrik ini kadang-kadang kalau ada tamu, ada orang datang ke sini mau pegang jabrik, harus aku pastikan dulu si jabriknya ini lagi tenang, tidak birahi, udah makan, terus apalagi ya, pokoknya bahasa tubuhnya jangan waktu dia lagi galak lah ya. Nah, terus baru bisa aku pegangin ke tamu yang mau kesini kayak gitu guys. Gitu, itu faktor yang ketiga lagi. Tadi kan aku bilang kalau albino itu dia rekomendasi banget. Nah kalau yang besar ini lebih rekomendasi lagi guys. Karena yang pertama kadang-kadang ada yang, bang aku mau albino supaya handlenya enak dan bisa dilihat. Nah kalau kalian pelihara yang kecil tuh tadi, memang dia jinak tapi kadang-kadang tidak terlihat guys. Nah buat yang ingin terlihat peliharaannya bisa dilihat di punggung seperti ini. Ini agak jampi, betina lagi hamil, kayaknya lagi sensi. Betina tuh sensinya dia waktu hamil aja. Ini kayaknya lagi hamil nih perutnya, lihat telur infertil sepertinya. Nah kalau kalian pengen lihat yang rada bisa terlihat di tempat umum seperti ini nggak pernah aku handle ya albino sama sekali. Tuh sekali aku handle langsung diem saja. Ciri khas albino tuh, keren kan, kelihatan mantap. Nih kalian bisa beli yang segede ini, tapi ya harganya itu guys. Albino sih berat di harga selain karena warnanya yang cakep ya menyesuaikan lah ya. Ada harga ada rupa guys, seperti itu. Tuh, cakep. Josh, awas ekormu cepet. Oke, tak tutup. Faktor terakhir adalah makanan mereka tuh gampang, bisa pakai pepaya, pakai buah pisang. Kebetulan tadi udah aku kasih semua. Ini pepaya juga. Makannya mereka tuh gampang, pepaya, pisang. Tuh lihat, kangkung. Tuh lagi makan kangkung. Terus bisa pakai kecambah, bisa pakai bayung kayak gini juga, sulcata doyan, iguana doyan. Terus ya pokoknya intinya sayur-sayuran lah ya guys, yang tidak dilarang. Yang dilarang tuh kayak alpukat kalau buah-buahan. Kalau sayuran dia dilarang itu bayam. Nah kenapa aku belum membuktikan secara langsung kadar-kadarnya dan lain-lain, tapi aku tidak mau mencoba ya. Aku lihat forum-forum aja yang aman ya udah yang dikasih. Dan selama ini beberapa tahun saya breed ya, pakai ini aja aman, semua tumbuh sehat, tumbuh besar dan tidak ada masalah. Breeding juga oke, ternak juga oke, bertelur aman, kawin juga lancar guys. Makannya mereka simple, buah-buahan, sayur-sayuran, tidak semahal kalau misalnya biawak ya. Biawak makan daging, biaya pakannya lebih mahal dan dia lebih cenderung galak ya, namanya juga makan daging lah ya, cenderung galak. Tapi ya juga ada yang jinak guys. Kebetulan ini jinak ya, gigit sekali doang itu aja gara-gara aku habis kasih makan dia belut kan, terus mungkin jariku dikira belut nih, lagi turun gini disikat, dikira makanan guys. Begitu. Yang ini belum pernah kena nih aku, Bimbi, walaupun dia karakternya ekstrim ya. Ini lihat, dikira makan tuh kayak gitu. Santai lah, tapi dipegang aman gitu. Dia memang ada karakternya gitu. Jadi setiap owner, setiap keeper tuh tahu peliharaannya karakternya seperti apa dan
mereka tahu kapan tuh bisa dihandle, nggak bisa dihandle, kayak gitu. Berlaku ke semua hewan ya, kayak anjing, kucing, mamalia, reptil, kayak gitu guys. Itu dia beberapa hal, berapa tadi? 4 faktor yang harus kalian tahu. Tadi ada beberapa faktor yang mungkin memang reptil ini nggak bisa untuk semua orang ya. Kayak misalnya anjing, kucing itu bisa dikatakan dia tuh bisa untuk dipelihara semua orang guys. Sedangkan reptil memang apa ya, mangsa pasarnya memang khusus ya, yang suka aja guys. Kebanyakan tuh orang gak tahu naluri atau gimana, itu lihat yang bersisik, melata, ular, reptil, macam-macam reptil ya, itu kayak udah geli gitu ya. Kebanyakan, nggak semua tapi kebanyakan kayak gitu guys. Beda sama kalau pertama lihat anjing, kucing itu langsung kayak suka gitu. Itu ada ilmunya nggak ya, nggak tahu ya. Naluri, kayak naluri terhadap hewan yang serem mungkin, dari kita kan mamalia kan, takut sama reptil, bisa aja kayak gitu guys. Nah kayak gitu guys. Jadi aku pengen berbagi lah pengalaman bahwa reptil itu nggak selamanya menakutkan, bahkan bisa dipelihara. Yang wujudnya sangar kayak Godzilla seperti ini bisa dipelihara, bahkan bisa besar sampai 1,5 meter sampai 170 cm, 1,5 meter lebih 20 cm. Itu bisa untuk peliharaan, bisa untuk disayang-sayang, bisa untuk dipanggil. Bahkan iguana sendiri ya, itu bisa dipanggil beberapa jenis. Ada biasanya Rhinoceros iguana, itu bisa dipanggil, bisa dikasih nama, dipanggil, dia datang kayak gitu. Secerdas itu guys iguana tuh. Dan banyak jenis iguana yang lain yang mungkin belum aku sempat pernah pelihara guys. Di sini sih beberapa mob, tapi kebanyakan common iguana ya, yang mob kuning, red hypo, blue, terus green red, terus ada mob lain kan di luar sana guys yang belum sempat aku pelihara dan aku nggak tahu karakternya seperti apa. Rock iguana pernah aku, Rhinoceros iguana itu yang pinter ya salah satunya. Cuban rock iguana pernah, Cayman hybrid pernah. Rata-rata mereka kalem, tenang, dan kayak mikir gitu guys. Kalau misalnya mau dikasih makan tuh kayak nggak langsung, nggak kayak common iguana itu dikasih makan dengan polosnya dia langsung datang makan. Kalau dari pengalamanku ya nih ya, Rhinoceros iguana, blue hybrid Cayman, Cuban rock iguana itu dia makan tuh, dia kayak datang terus ngeliatin dulu yang ngasih makan, terus apa ya, pokoknya kayak ngomong dalam hati kayaknya ya, nggak tahu deh. Yaudah guys, kayak gitu dulu vlog kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Follow di TikTok kita zilaworld.id, zilaworld lah, cari zilaworld dan langsung follow di situ. Di situ ada konten-konten yang beda dari di YouTube. Instagram kita untuk jual-jual juga ada di zilaworld_real guys, atau langsung WA aja di deskripsi buat kalian yang pengen tahu price list iguana di zilaworld atau kura-kura di sini ya. Kura-kura ada sulcata, kura-kura darat ada unifilis, ada peninsula cutter guys, ready stock. Ya udah guys, gitu dulu. Thank you, bye bye.